Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Jana Veronica dengan NPM 221506137. Saya dari kelas PSTIA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai configure VLAN dan juga and trunking physical mode sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir dari praktikum jaringan komputer judul ketiga, yaitu tentang VLAN. Jadi di sini saya akan menggunakan guidebook ini dari modul yang lab yang ini. Jadi kita langsung saja membuat topologinya. Dimana di sini saya menggunakan dua PC dan juga dua switch. Ini PC-nya dua dan juga switch-nya dua. Switch. Oke. Terus sekarang kita ke part satu, yaitu build the network and configure basic device setting. Jadi pertama ke PC dulu, kita konfigurasikan si PC-nya. Ini dikasih namanya PC A. Terus kita ke fast Ethernet untuk ngatur si IP-nya, IP address. Nah, terus jangan lupa untuk cek di IP configuration, dia masuk. Terus jangan lupa untuk memasukkan default gateway-nya. Oke, terus ke PCB. Ini PCB, terus ke fast Ethernet-nya. Jangan lupa untuk masukkan IP address-nya. Terus ini. Terus ke IP configuration, jangan lupa untuk masukkan default gateway-nya. Oke, terus kita sambungkan dulu. Dari PCA ke switch itu kita menggunakan kabel straight through. Ini fase Ethernet 0 ke switch. F06. Terus PCB ini ke switch 18. Terus antar switchnya itu pakai kabel yang copper crossover. F01, F01. Terus untuk yang kabel biru-biru itu kita pakai konsol dari PCA itu RS232. Ke sini konsol. Terus sama yang PCB juga. Switchnya ini konsol. Aduh, konsol. PCB-nya itu RS232. Oke, sudah seperti ini kita akan mulai untuk mengkonfigurasi si switch-nya. Kita langsung masuk aja ke step 2 yang ini. Kita masuk ke switch, terus kita masuk ke mode CLI. Nah, di sini kita enable dulu. Udah, terus kita masuk ke menu configuration-nya menggunakan perintah config terminal. Kalau udah kita kasih namanya yaitu S1. Terus kalau udah kita masukkan passwordnya menggunakan perintah enable secret. Terus paste aja. Udah, di sini password yang kita masukkan adalah class. Terus kita jangan lupa untuk assign password cisco-nya.
first thing first, kita harus ke line console 0 dulu. Udah, terus masukkan password CSC. Terus login. Sudah. Terus kita akan masuk ke line VTY 04. Ini kita exit dulu. Terus kita ke line VTY 04. Sudah, terus kita masukkan passwordnya, yaitu CSC juga. Terus jangan lupa untuk login. Ya. Terus kita akan mengenkripsi passwordnya menggunakan perintah service password encryption. Sudah. Terus, oke, kita akan membuat semacam message menggunakan banner MOTD. Kita paste aja. Nah, udah. Lalu kita akan mengkonfigurasikan IP address yang ada di addressing table for VLAN 1 pada switch. Nah, di sini menggunakan interface VLAN 1. Terus kita masukkan IP address-nya. Terus no shutdown agar dia ini up gitu. Oke. Terus exit. Terus kita shutdown semua interface akan yang nggak akan digunakan menggunakan perintah interface range. Terus dah, terus kita shutdown. Dah, terus exit. Oke, jika sudah, kita exit lagi. Aduh, kita exit lagi. Nah, jika sudah, kita akan nge-set jam atau waktu pada switch-nya. Ini kita paste aja. Udah, terus jangan lupa untuk copy running config startup. Oke, yes, oke. Nah, kita lakukan hal yang serupa pada switch yang kedua. Oh ya, ini diganti dulu namanya jadi S1. S1. Oke. Lalu kita akan melakukan hal yang sama pada switch 2. Ini kita ubah dulu namanya jadi S2. S2. Terus kita ke CLI. Terus kita enable dulu. Jika udah, kita masuk ke menu ke mode terminalnya dengan perintah config terminal. Nah, kita set namanya itu S2. Udah. Terus kita buat si password untuk masuk ke exec-nya. Privilege exec. Yaitu menggunakan perintah enable secret dengan passwordnya yaitu class. Terus kita akan masuk ke line console 0 agar nantinya kita dapat mengatur si password. Cheese. Terus kita masukkan passwordnya. Passwordnya Cisco. Terus jangan lupa untuk login. Oke. Terus kita akan assign Cisco-nya
sebagai VTY password yang nantinya bisa dibuat untuk login. Sini line VTY 04, ini, terus passwordnya adalah Cisco. Terus jangan lupa untuk login. Oke, terus kita akan nge-enkripsi si plain text passwordnya menggunakan perintah service password encryption. Oke, kalau sudah kita akan uh, nge-create sebuah message menggunakan banner MOTD. Oke, sudah selesai banner MOTD. Terus kita akan nge-konfigurasi si IP address-nya. Di sini menggunakan interface VLAN 1. Kita ke VLAN 1-nya. Sudah, kita masukkan IP address-nya. Lalu kita masukkan perintah shutdown agar dia up, tidak down. Oke, terus jangan lupa di exit. Terus kita matikan semua interface yang nantinya itu nggak akan berguna, yang nggak akan kita pakai. Menggunakan perintah interface range, terus kita shutdown, terus jangan lupa exit. Terus exit lagi sekali. Nah, kita coba untuk nge-set si clock-nya. Oke, terus kita save dulu menggunakan copy running config. Oke, nah ketika jika switch-nya udah selesai kita konfigurasi nih semua, kita akan coba tes connectivity. Step 4, tes connectivity. Can PCA ping PCB? Coba kita akan ping si PCA dan PCB. Dari PCA, ping PCB. Nah, ini artinya dia itu berhasil dari PCA ngeping ke PCB. Sesuai dengan yang di step 4 ini, can PCA ping PCB, yes. Terus can PCA ping PCA ke switch 1 itu harusnya no, PCB ke S2 itu harusnya no juga. Coba kita dari PCA ke switch 1. Ping 1. Nah, dia request timeout. Ini artinya tuh dia nggak berhasil. Hmm. Oke, no. Berarti benar. Nah, no ya. Terus kita akan coba yang dari PCB ngeping si switch 2-nya. Ping switch 2. Ping. Nah, sama ya dia request timeout. Request timeout yang artinya dia tuh gagal. Oke, berarti pertanyaan 1, 2, dan 3 itu memenuhi. Coba kita akan ngeping antar switch-nya dari switch 1 ke switch 2. Kita ke CLI, terus kita keluar dulu, exit, kita masukkan dulu.
Nah, kita langsung user ini aja. Ping si switch 2. Switch 2 itu ini. Nah, kan dia 60% ya. Coba kita. Nah, ini udah 100%, yang artinya ini tuh berhasil. Oke, sampai step 4 kita udah berhasil. Terus kita ke part 2 yaitu create VLAN and assign switch port. Oke, kita ikutin aja di sini step 1-nya. Kita create VLAN on the switch. Kita akan buka masuk ke switch-nya. Kita enable dulu, terus masukkan password-nya, terus config terminal. Sudah, kita masuk ke VLAN 10, terus name operations, terus kita masuk ke VLAN 20, terus kita taruh name parking lot, terus kita masuk ke VLAN 99, kita kasih namanya it management, terus kita masuk ke VLAN 1000, dan kita kasih namanya native. Oke, terus terus kita akan eh, menampilkan isi dari si VLAN satu ini menggunakan perintah VLAN brief. Nah, bisa dilihat ya di sini untuk VLAN yang satu itu dia default. VLAN 10, tadi kan kita masuk VLAN 10, namanya itu operation. Di sini namanya itu udah operation. VLAN 20 parking lot, parking lot. VLAN 99 manajemen, manajemen, VLAN 99 manajemen. Dan VLAN 1000 itu dia native. Itu sesuai ya artinya. Oke, terus kita akan melanjutkan step 2 yaitu assign VLAN to the correct switch interface. Menggunakan yang pertama itu kita akan nge-assign si PCA to the operation VLAN. Sini kita masuk dulu ke config terminal. Udah, terus kita menggunakan perintah kita mau assign PCA to the operation VLAN. Kita mau ke interface F06. Terus kita akan switch port, mode access. Terus kita akan switch access VLAN 10. Oke. Terus dari VLAN 1 ini kita akan remove si manajemen IP address dan mengkonfigurasikannya ke VLAN 99. Jadi kita pertama exit dulu. Terus menggunakan kita masuk ke VLAN 1. Terus kita hapus IP address-nya. Terus kita masuk ke VLAN 99. Terus masukkan IP address-nya. Kita masukkan IP address-nya. Terus jangan lupa untuk... Oke. Terus kita akan show VLAN brief. Akan menampilkan
si VLAN-nya. Nah, bisa dilihat ya di sini. Oke, terus di sini tuh dia operation itu dia ada uh, operationnya itu aktif, terus dia portnya itu di FA08, FA06. Terus kita akan issue di show IP interface brief. Kita akan menampilkan show IP interface-nya. Oops. Sini bisa dilihat di sini untuk yang FE01 itu dia up, yang FE06 itu dia up, terus VLAN 1 dan VLAN 99 itu untuk VLAN 1 itu dia up, dan untuk VLAN 12-nya itu dia up dan down. VLAN 99-nya up dan down. Nah, status dari si VLAN 99 ini up dan down itu karena si VLAN-nya itu ada di database, tapi down karena VLAN-nya itu belum diassign untuk di port yang aktifnya. Nah, sekarang kita akan nge-assign PCB to the operation VLAN on S2. Jadi ini kan udah selesai tuh, kita akan ke switch 2. Oke, kita ke switch 2. Kita akan nge-assign PCB to the operation VLAN S2. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk create VLAN-nya juga. Seperti yang tadi di switch 1. Kita masuk ke menu config terminal dulu. Terus VLAN 10. Terus name operation. Terus kita masuk ke VLAN 20. Terus name parking lot. Terus kita masuk ke VLAN 99. Terus kita set namanya name management. Terus kita masuk ke VLAN 1000. Terus namanya itu native name. Terus jangan lupa untuk di end. Oke. Lalu kita akan coba untuk show VLAN drift-nya dulu ya. Apakah yang barusan tadi kita masukkan itu? Nah, sudah ya. Sudah terkonfigurasi. Jadi di sini untuk VLAN 10 itu namanya operation, 1 tetap default, 20 itu parking lot, 99 manajemen, 1000 native. Oke, kita akan lanjut. Assign PCB to the operation VLAN on switch 2. Menggunakan interface V018, karena tadi kan di switch itu V018 ya. Mama. Oh, sorry. Kita masuk ke menu config terminal dulu. Terus kita akan menggunakan perintah interface. Oke. Terus kita menggunakan perintah switch port mode access. Selanjutnya kita menggunakan perintah switch port access VLAN 10. Oke. Terus dari VLAN 1 kita akan menghapus manajemen IP address dan mengkonfigurasikannya ke VLAN 99 according to the addressing table, berdasarkan tabel addressing table. Di sini kita akan exit terlebih dahulu.
lalu menggunakan perintah interface VLAN 1, lalu kita hapus IP address-nya, IP address-nya kita hapus, lalu kita masuk ke interface VLAN 99. Oke, kita akan mengkonfigurasikan IP address-nya. Tuh. Oke, oke, masuk. Terus kita exit aja. Exit lagi. Oke, kita akan menggunakan show line brief command untuk nge-verify that the VLAN-nya itu benar-benar ke-assign secara benar di interface-nya. Kita menggunakan show VLAN brief. Sini, oke. Nah, bisa dilihat, jadi untuk VLAN 10, namanya itu operation, statusnya aktif, dan portnya itu FA018, sesuai dengan yang udah kita masukkan lagi. Nah, kita akan coba apakah switch 1 itu bisa ngeping switch 2. Harusnya nggak bisa, tapi kita akan coba dulu. Oke, guys. Switch 1 ping, ngeping si switch 2. Switch 2, switch 2. Switch 2. Nah, dia nggak bisa ya, karena di sini success rate-nya is 0%. Artinya dia nggak bisa. Ini tuh kenapa? The IP address dari for the switch sekarang itu lagi dipakai di VLAN 99. Nah, VLAN 99 traffic will not be sent over interface. Nah, VLAN 99 itu nggak akan ngirim ke interface V01. Jadi dia nggak bisa gagal. Kalau kita akan ngeping dari PC A ke PC B. Ini harusnya juga nggak bisa karena interface F01 itu nggak diassign untuk ke VLAN 10. Jadi VLAN 10-nya itu traffic will not be sent over it. Jadi itu nggak bakal dikirim gitu sama si VLAN 1. Tapi kita akan coba untuk nge-ping si PCA dari ke PCB. Is PCA able to ping PCB? Ping PCB kayak gini. Nah, dia nggak bisa juga. Bisa lihat di sini keterangannya adalah request timeout, yang artinya dia itu nggak bisa. Oke, kita akan lanjut ke part 3, yaitu maintain VLAN port assignment and the VLAN database. Oke, kita akan maintain. Oke, kita ikutin aja. Step 1 yaitu assign a VLAN to multiple interface. Kita akan masuk ke switch 1 dulu. Oke, kita masuk ke menu config terminal. Oke, lalu kita akan menggunakan perintah interface range
Oke, masukkan perintah switch mode access. Terus masuk ke mana? Masuk ke switchboard access VLAN 99. Lalu N. Aduh, maaf. Iya ding bener. Terus kita akan shell VLAN brief command. Kita akan menggunakan shell VLAN brief untuk nge-verify si VLAN assignment-nya. Oke, sudah. Terus kita akan nge-reassign F011 dan F021 ke VLAN 10 menggunakan perintah interface range. Jangan lupa untuk masuk ke menu configure terminal. Salah. Config terminal. Sudah. Terus kita akan menggunakan perintah switch port access VLAN 1. VLAN 10. Terus yang apa di N? Oke. Terus kita akan nge-verify that VLAN assignment itu correct. Kalau kita akan nge-verifikasi kalau si VLAN assignment ini udah bener nih. Menggunakan perintah show VLAN brief. Oke, sudah semua F F FA011 dan FA021 itu udah masuk ke operation, VLAN 10 operation, bener ya. Lalu, kita akan melakukan step 2, yaitu remove a VLAN assignment from an interface. Yaitu, kita akan nge-remove si VLAN dari interface. Jadi, first thing first, kita jangan lupa untuk masuk ke mode config terminal. Oke. Terus kita masukkan ini, interface ini. Oke. Kita menggunakan perintah switch port access VLAN. Oke, terus N. Terus kita akan nge-verify VLAN, nge-verify that the VLAN-nya itu udah berubah menggunakan perintah show VLAN brief. Nah, di sini pertanyaannya adalah which VLAN is F024 now associated with? F024 itu dia masuknya ke default. Yang ini kan. Karena kita tuh tadi menggunakan no switch port access VLAN command untuk nge-remove VLAN 99 assignment ke F024. Lanjut, kita akan remove VLAN ID from the VLAN database menggunakan perintah ini. Maaf, belum masuk menu config terminal. Oke, lalu kita akan ke switch port access VLAN 30. Oke, nah di sini kan keterangannya access VLAN doesn't exist.
Karena VLAN 30 itu nggak ada, karena sebelumnya itu kita hanya membuat VLAN 10, VLAN 20, VLAN 99, dan juga VLAN 1000. Nah, karena VLAN 30-nya itu nggak ada, dia akan otomatis membuat VLAN 30. Nah, kita akan nge-verify that the new VLAN is displaying the VLAN table. Jadi kita akan menampilkan kalau VLAN yang baru aja kita buat itu ada di tabel VLAN-nya. Akan menggunakan perintah show VLAN brief. Jangan lupa untuk di-exit dulu, exit, atau bisa langsung ke sih, show VLAN brief. Nah, di sini bisa dilihat VLAN 30 ini udah masuk ya, nih, VLAN 30. Nah, default name-nya itu adalah VLAN 0030. Terus kita akan menghapus si VLAN 30 dari si database menggunakan perintah no VLAN 30. Jangan lupa untuk masuk ke menu config terminal 2. Terus kita hapus. Terus N, oke. Terus kita lihat apakah VLAN 30-nya ini masih ada di tabel VLAN atau tidak menggunakan perintah show VLAN brief. Oke, bisa dilihat di sini VLAN 30-nya dia sudah tidak ada karena dia sudah dihapus. Lanjut, on interface F024, issue. Kita akan masuk ke interface F024. Tapi jangan lupa untuk masuk ke menu configure. Oke, kita paste dulu. Oke, mantap. Terus di enter. Oke. Lalu kita akan issue the shell one div command to determine the VLAN assignment for F024. Jadi kita akan menambahkan show VLAN brief command untuk ngedeterminin the VLAN assignment for F024. Ke VLAN apakah F024 ini udah assign gitu maksudnya. Menggunakan VLAN brief. Sini. Nah, bisa dilihat ya di sini dia itu FA024-nya itu udah nggak ada. Karena tadi kita menggunakan perintah uh, no switch port access VLAN, yang artinya dia itu kayak nggak ngasih akses gitu. Oke, kita akan lanjut. Nah, di sini juga dijelasin kalau interface yang assign di VLAN yang udah kita remove dari VLAN database itu akan menjadi nggak aktif dan nggak are unavailable untuk digunakan sampai nantinya itu di-reassign ke another VLAN. Nah, ini tuh bisa jadi tricky thing to troubleshoot as strong interface do not show up in the part list as well. Kita lanjut ke part 4 yaitu configure 802.1 key trunk between the switch. Oke, kita akan fokus ke switch satunya dulu. Oke, kita akan masuk ke switch 1. Nah, di sini kita masuk dulu ke menu config terminal.
Oke, masuk. Lalu kita akan set F01 to negotiate trunk mode. Akan mengatur si F01 ini ke trunk mode. Oke, lanjut kita ke switch port mode dynamic desirable. Tuh, tuh. Oke, udah sampai sini. Di sini line protocol VLAN 99 change state to up. Nah, di sini nih bisa dilihat ya, VLAN 99 change state to up. Nah, ini untuk yang switch 2 juga sama. Terus kita akan coba untuk nge-show. Ini di N aja. Kita coba show VLAN briefnya. Nah, di sini show VLAN brief. Di mana F01 itu udah nggak lagi ke-assign di VLAN 1. Trunk interface itu are not listed in the VLAN table. Jadi di sini tuh udah nggak ada lagi F01 karena ini tuh udah nggak ke-assign di VLAN 1. Nah, truncate itu truncate interface interface dari interface truncate itu nggak ke nggak di list di VLAN table. Lanjut, kita akan menggunakan show interface trunk command untuk melihat si interface trunk. Nah, di sini itu mode on S1-nya itu akan di set to desirable dan mode di S2-nya itu akan di set ke audio. Sini menggunakan perintah show interface trunk. Nah, ya di sini dia F01 itu dia desirable sama ya. Oke. Nah, untuk switch 2 itu sama, cuman kita akan langsung coba aja untuk uh, nge-ping antar switchnya dulu ya. Di sini kan S1 ping S2. Nah, di sini ping switch satunya mana switch satu. Nah, di sini keterangannya adalah success rate is 100%. Sesuai dengan yang di sini, bahwa kan S1 ping S2 jawabannya adalah yes. Lalu, kita akan mencoba untuk ngeping dari PC A ke PC B. Terus PC A ke switch 1 dan PC B ke switch 2. Nah, untuk dari PC ke switch itu harusnya no, dan untuk dari PC ke PC itu harusnya yes. Kita akan coba dari PC A. Command prompt PC A ke PC B. Ping PC A, ini PC A ya. Kita ke PC B, paste aja. Nah, berhasil ya dari PC A ke PC B. Terus PC A ke switch 1. PC A ke switch 1. Ini harusnya nggak berhasil. Karena kalau berhasil ada yang salah. Berarti harusnya nggak berhasil. Nah,
Dari PCA ke switch satu itu dia request timeout atau tidak berhasil. Oke, auto save-nya 0 ya. Berarti ini nggak berhasil. Terus kita akan coba dari PCB ke switch 2. Ping, switch 2. Nah, RQT juga, RTO juga atau request timeout yang artinya dia itu nggak bisa. Nah, berarti udah ya. Nah, step 2-nya itu kita akan secara manual ngekonfigurasiin uh, interface F, F0 itu ke terang. Jadi, di sini itu kita ikutin aja untuk yang A, switch 1. Kita masuk dulu ke menu config terminal. Udah. Terus di sini interface. Menggunakan perintah interface F01 untuk ganti switch port mode ke trunking. Terus menggunakan perintah switch port mode trunk. Oke, terus kita akan nge-show interface trunk. Oh, maaf. N2. Nah, baru kita pakai show interface trunk. Oke. Setelah di sini F01 itu dia modenya udah on dan statusnya adalah trunking. Lalu kita akan modify the trunk configuration dari kedua switch by changing the native VLAN from VLAN 1 to VLAN 100. Di sini kita menggunakan perintah interface F01. Ini masuk dulu configure terminal. And then kita paste aja interface F01. Terus kita masukkan perintah switch port trunk native VLAN 100. Oke, terus kita akan uh, issues show interface trunk command menggunakan perintah show interface trunk untuk melihat seat the trunk-nya. Ini native VLAN-nya udah 1000 juga. Oke, exit. Nah, bisa dilihat di sini adalah F01, modenya itu auto, statusnya itu trunking, dan native VLAN-nya adalah 1. Why might you want to change the native VLAN on a trunk? Nah, using VLAN 1, the default VLAN as the native VLAN is a security risk. All the different control protocol that are exchanged between switch are exchanged via the native VLAN 1 untagged. And the information could be exposed if default setting are used on port that user connect to.
Nah, di sini ada reflection question. Apa yang dibutuhkan untuk nge-allow host on VLAN 10 untuk komunikasi ke host pada VLAN 99. Nah, jadi eh, untuk memperbolehkan atau misalkan interVLAN routing itu require a layer 3 device is needed to route traffic between VLAN. Oke, semua step yang udah kita coba dan semuanya itu udah sesuai. Lanjut kita akan masuk ke yang latihan yang ada di PDF-nya. Sekarang kita lanjut aja untuk yang percobaan di lab-nya. Di sini saya udah menggunakan panduan buku labnya. Nah, di sini ada dua topologi, dua prosedur percobaan juga. Kita akan langsung kita buka ini dulu baru. Yes, mode yang baru ya ini. Terus kita atur aja. Kita di sini menggunakan satu PC. PC. Terus dari juga menggunakan satu laptop. Dan juga di sini saya menggunakan satu buah switch. Oke, di sini. Switch. Oke. Terus kabelnya kita pakai ya straight through. Mhm. Di sini pas Ethernet 0 ke switch 01, terus switch 02, terus ke laptop Ethernet 0. Oke, terus kita konfigurasikan dulu. Namanya itu PC 0, PCPT kali ya. Iya, PC 0. Terus kita masukkan dulu si IP address-nya yaitu 192.168.1.2. Terus subnet mask-nya oke. Terus di sini kita namakan laptopnya laptop 0. Kita masukkan dulu IP address-nya. 192.168.1.3. Subnet mask-nya jangan lupa. Oke, switch-nya itu dari sini, dari switch ke PCO. PC0 itu di VLAN 10, dari switch ke laptop itu dia VLAN 20. Oke, kita langsung saja hmm, tes konektivitas ya. Kita akan nge-ping enable. Coba ping. Kita akan coba untuk
dari PC ini ke ping si laptop ya. Ping 192.168.1.3. Nah, bisa ya dia. Artinya konektivitasnya itu udah bagus. Dari sini, dari yang laptop ke PC, ping 192.168.2. Bisa juga ya. Oke, sudah berhasil. Kita close dulu. Terus kita akan ke switch-nya. Kita akan melakukan konfigurasi VLAN pada switch. End dulu. Terus kita configure terminal. Oke, terus kita masuk ke VLAN 10. Terus kita kasih nama name VLAN 10. Switch config. Name VLAN 10. Oh, kita kasih namanya. Namanya itu basic apa aja? Saya mau kasih namanya. Coba. Um, break. Break. Oke. Terus kita exit. Terus kita masuk ke VLAN 20. Terus kita kasih namanya. Misalkan namanya adalah Rose. Terus kita exit lagi. Oke. Terus kita akan setting masing-masing interface. Pertama kita akan masuk ke interface Fast Ethernet 01. Di mana ini itu punya si apa tadi? Punya si PC ya, ke PC tadi itu. Terus kita masukkan switch port mode access. Oke, terus kita masukkan switch port access VLAN 10. Oke, terus jangan lupa untuk di exit. Udah, terus kita akan masuk ke interface Fast Ethernet 02, yang mana ini tuh punya si laptop. Master. Oke, terus kita masuk ke mode switch port mode access. Oke, terus jangan lupa untuk switch port access VLAN 11. Oke. Nah, karena di sini VLAN 11 itu nggak ada, jadi dia secara otomatis akan nge-create si VLAN 11. Terus kita exit aja. Exit. Terus kita akan melihat hasil konfigurasi yang baru aja kita buat. Oh, kita exit dulu. Ya, terus kita show VLAN. Nah, di sini bisa dilihat untuk VLAN 10 itu dia namanya Braid dengan port yang terhubung adalah F01, yang mana F01 itu merupakan PC, nyambung ke PC, dan untuk VLAN 20 itu dia yang namanya adalah Rose, dan dia itu, nah, di sini juga ada VLAN 11 yang tadi udah kita buat, yang dia tuh nge-create secara otomatis. Nah, untuk VLAN 11 ini itu dia namanya itu VLAN 001 dan dia terhubung ke portnya itu F02. Oke, terus tes koneksi antara
Nah, di sini kan setelah konfigurasi, tes kembali koneksi antara PC dan laptop, kemudian bandingkan dengan tes koneksi sebelumnya. Coba kita akan ngetes si koneksinya ya. Tadi kan bisa, terus coba kita sekarang dari PC A mau ke PC B 168.1.3. Nah, dia tuh nggak bisa RTO karena dia itu portnya tuh berbeda udahan. Nah, dia nggak bisa ya, dia dari PC A ke PC B, itu dia nggak bisa request timeout karena dia ini, eh ininya tuh beda, apa namanya, portnya. Coba kita akan ping dari si laptop ke PC. Ping 192.168.1.2. Nah, sama juga dia nggak bisa karena itu portnya tadi beda kan, udahan. Jadi kayak udah nggak bisa gitu pokoknya. Mereka berada di port yang berbeda, jadi ini tuh nggak bisa. Request time out, request time out, request time out. Oke, kita save dulu. Ini saya save-nya namanya tugas akhir 3.1 PDF. Jarkom 3 Jena. Oke, kita save, save. Terus kita akan coba untuk yang VLAN dengan switch dan router ini. Tadi kan ini VLAN tanpa eh, router ya. Kita akan coba untuk yang VLAN dengan switch dan router. Yes. Oke, di sini kita udah ke page baru. Kita langsung aja. Di sini kita memakai satu buah PC, lalu satu buah laptop. Lalu di sini kita memakai satu buah switch dan juga satu buah router. Di sini pakai yang 4331. Oke, terus untuk kabelnya pakai yang copper strip through. Sini kita pakai yang fast Ethernet 0. Ini kita pakai yang 01. Lalu dari laptop kita pakai yang fast Ethernet 0. Lalu ke switch kita pakai yang 02. Lalu dari switch ke router itu kita pakai yang gig. Ini gig Ethernet 01. Terus ke sini itu gig 0000. Hmm, kok salah ya? Ya sebentar. Udah, topologinya udah jadi. Kita langsung aja ubah IP di PC dan laptop, serta tambahkan gateway untuk kedua device tersebut di PC. Untuk yang di PC, itu dia fokus Ethernet dulu, jangan lupa. Terus ini, NatMasnya ini, terus
Default gateway-nya itu yang untuk yang laptop. Aduh, oh nggak bisa di ini, maaf. 192.168.2.2 NetNAS-nya. Aduh ya Allah. Terus, jangan lupa ke IP configuration. Terus default gateway-nya. Oke, close aja. Lalu kita akan ubah mode switch yang terhubung ke router menjadi mode trunk. Jadi di sini switch, kita ke CLI dulu. Kita enable dulu nggak sih? Enable. Nah, sudah. Terus configure trunk. Lalu, configure terminal maksudnya. Maaf. Kita akan memasukkan interface fast Ethernet 04. Nah, kita udah masuk ke fast Ethernet 04. Terus akan masuk ke switch port mode trunk. Oke, terus kita exit, exit. Oke, terus kita akan nge-setting router agar bisa dilakukan interkoneksi antar VLAN. Nah, untuk setting router dari PC itu lihat di lampiran. Oke, terus kita akan nge-setting routernya. Oke, terus kita akan ke CLI. Oke, masuk. Terus kita enable dulu. Lalu kita configure terminal. Lalu kita akan masuk ke interface pas Ethernet 00. Oke, terus kita pencet no shutdown. Oh, invalid interface type and number katanya. Nah, ini kita masuk dulu ya ke interface. Karena router ini itu nggak punya fast Ethernet, makanya di sini tuh tadi saya nggak bisa ya bawa invalid interface type number. Karena router itu pakainya gigabit. Gigabit kan giga Ethernet. Coba kita ubah. Nah ya, kan router. Kayak gitu Jena. Router kan. Misalkan bawa sini. Terus misalkan ini konsol. Nah, tuh. Dia pakainya gigabit Ethernet. Jadi, kita salah ini guys.
Jadi ini tuh harusnya interface gigabit Ethernet. Nah, gini, no, no, interface gigabit Ethernet, oke. Nah, mana? Oh, mana 3 kali. Interface gigabit Ethernet. Nah, bisa kan? Sudah, terus kita shutdown. Oke, terus jangan lupa di exit. Oke, lanjut kita akan melakukan penambahan subinterface. Ini sesuai dengan banyaknya VLAN yang akan ditangani. Berhubung hanya 2 VLAN, maka perlu dibuat 2 subinterface saja. Oke, lagi di sini kan pakai flash Ethernet, kita pakainya interface. Interface gigabit Ethernet. No, no, titik 10. Ih, kok nggak bisa sih? Coba kalau interface pas Ethernet nol pas nol titik 10. Oh, nolnya 3 kali kayaknya. Interface gigabit Ethernet nol 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 titik 10. Nah, saya tuh interface gigabit Ethernet bla 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 change state to up. Oke, lanjut kita akan melakukan encapsulation dot nih. Oke, terus masukkan IP address-nya. Oke, masuk. Terus jangan lupa kita exit dulu. Terus kita lanjut ke interface. Hmm, interface. Ini nolnya 3 kali, jangan lupa. Oke, oke. Terus encapsulation. Oke, terus masukkan IP address-nya. Oke, terus di exit kalau udah. Terus kita Ctrl Z. Oke, sudah. Terus kita akan cek konfigurasi. Kita akan cek konfigurasi. Di sini kita menggunakan perintah show run, di mana show run ini digunakan untuk melihat semua konfigurasi dasar di router. Ini ya building configuration, versionnya, terus ini passwordnya, hostname-nya, router, IP-nya. Oke. Terus kita akan show IP interface brief, di mana ini tuh digunakannya untuk melihat IP di masing-masing interface. Di sini ya gigabit Ethernet 00 yang 10 itu dia 192, 16811. Kalau yang 20 itu dia 192, 16821 dan statusnya itu up-up ya.
Terus kita akan melihat show IP route, di mana ini tuh digunakan untuk melihat tabel routing. Oke, seperti ini. Oke, di sini ada satu tugas, yaitu testing antara PC dan antara laptop dan komputer, kemudian bandingkan dengan percobaan sebelumnya. Jelaskan. Kita akan coba ping. Kita akan ngeping dari PC ke laptop dulu ya. Ping. Laptopnya berapa sih? Nih, laptop itu 192.168.1.3. Hmm. Oke, terus kita coba dari laptop ke PC. Unfortunately, dia nggak bisa ngeping antar laptop dan komputer. Em, Mungkin karena baik, saya kira cukup sekian eh, presentasi video mengenai tugas akhir dari judul judul 3 praktikum jaringan komputer. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.